Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara pernah miliki handphone yang kecebur ke air? Saya nggak tahu handphone Anda saat ini handphone yang bagaimana. iPhone 17 barangkali yang baru nongol, tiba-tiba kecebur ke air. Apa yang Anda lakukan? Coba. Bisa ditanya nggak Pak? Bisa ya, takut saya nggak bisa ditanya. Misal. Saya nggak tahu handphone Anda, handphone saya biasa aja tuh. Misalkan handphone Anda iPhone 17 atau iPhone 16 lah, karena iPhone 17 barangkali belum banyak orang memiliki. Tiba-tiba kecebur ke air. Kira-kira saudara lakukan apa? Kalau nggak ada yang ngomongin, nggak lanjut kita. Saya tanya, Anda lakukan apa? Keringin, betul itu. Masukin ke beras. Jemur di matahari terik. Dibolak-balik kayak ikan asin. Gitu kan? Coba nyalain lagi. Nggak nyala. Bongkar. Taruh kemana-mana, Ki. Dinyalain lagi. Nggak nyala. Akhirnya pergi ke tukang servis. Kenapa nggak langsung ke tukang servis? Kenapa pakai beras segala? Itulah kita, saudara. Kita coba, padahal nggak ngerti apa-apa. Kita berusaha, tapi nggak tahu sebenarnya apa yang kita melakukan. Apa urusannya handphone dengan beras? Coba. Apa hubungannya iPhone 17 dengan beras? Nggak pernah iPhone 17 diciptakan untuk bersanding dengan beras. Tapi itulah yang kita lakukan kan. Padahal, toh akhirnya pergi ke tukang servis. Itulah yang dilakukan oleh perempuan di Matius pasal 9 ayat 20-22. Matius 9 ayat 20-22. Padahal hidup itu sederhana sebenarnya, saudara, tapi menjadi rumit karena kita buat rumit. Sekali lagi, saudaraku, sebenarnya hidup itu adalah sederhana, tapi menjadi rumit karena kita buat sendiri. Saya bacakan untuk kita Matius 9 ayat 20-22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Mari kita baca ayat 21 sama-sama, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahku. Ya, saya yang salah. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sesederhana itu, saudara. Sesederhana itu. 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Udah apa saja dilakukan. Berbagai cara udah diupayakan ke dokter. Yang lebih pintar dari situ juga udah pergi, saudara. Tetapi gak ada hasilnya katanya. Sampai semua kekayaannya telah habis. Saudaraku, terkadang kita lebih tahu apa yang kita tidak tahu, saudara. Ngerti maksud saya? Terkadang kita lebih tahu daripada apa yang kita tidak tahu. Kalau saudara punya handphone, ada yang memang ahli, saudara, tetapi keliru perginya.
Jangan pernah bawa handphone Anda yang sedang rusak ke toko mebel, saudara. Walaupun itu dari Jepara. Ahli, saudara. Salah sasaran. Kita mungkin, wah ini punyaku, milikku, aku tahu. Anda kan bukan pembuat handphone. Anda kan bukan pencipta hidup ini. Jadi kalau Anda berpikir, saya tahu karena saya sudah berumur sekian, asam garam hidup ini saya sudah tahu. Aku bisa paham, aku bisa mengerti, aku bisa jalani hidup ini dengan segala pengalaman dan kemampuan saya. Sudah dialami oleh perempuan ini 12 tahun, itu waktu yang tidak pendek, saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, hidup itu sebenarnya sederhana, tetapi menjadi rumit karena kita buat sendiri. Untung, ini masih kata untung orang Jawa, saudara. Udah habis-habisan, kemudian datang sebuah berita. Ada Yesus. Ada Dia yang bisa. Ada Dia yang paham. Saudaraku, waktu itu Yesus belum tersebar luas, saudara. Masih terbatas. Dan perempuan ini baru aja dengar. Tetapi ada banyak orang Kristen hari ini, saudara, udah bertahun-tahun dengar. Udah lama paham, udah lama ngerti, tetapi masih saja berusaha dari dirinya sendiri. Bertahun-tahun bergelut dengan pergumulannya, mengupayakan jalan keluar sendiri. Ingatlah saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, hai orang-orang yang sudah tahu Yesus datang, Yesus telah lahir, Immanuel, Dia bersama-sama dengan kita. Dia yang paham, saudara. Dia yang ngerti apapun pergumulan kita, masalahnya. Kenapa kita tidak ada jalan keluar? Kenapa seolah-olah tidak ada titik temu dari semua persoalan kita? Itu tadi, kita salah sasaran, saudara. Kita salah fokus. Atau barangkali, saya mau berusaha dulu. Untung ini perempuan ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Kalau enggak, selain dia tetap berpenyakitan, tercampak dari sosial, karena penyakit pendarahan pada waktu saudara sama seperti penyakit kusta, disingkirkan dari masyarakat. Perempuan yang mendapatkan darah lelehan itu bukanlah orang yang bisa bergabung dengan masyarakat, saudara, apalagi dalam ibadah. Ini orang-orang tersingkirkan. Kalau saja tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, orang ini, selain memang orang ini adalah orang yang tersisihkan, masuk neraka, saudara. Udah miskin neraka lagi kan. Terus mending kaya masuk neraka, saudara. Ini udah habis-habisan neraka. Tapi ingat, saudara, lihat konteksnya. Itu baru dengan Tuhan Yesus. Yesus baru melayani. Yesus baru memberikan harapan. Saya tidak tahu sudah berapa yang kita ikut Tuhan, saudara. Masihkah kita berusaha dari diri kita sendiri? Masih kita berkata, perusahaanku adalah milikku, aku yang tahu persis. Rumah tanggaku aku yang bangun, aku yang tahu persis. Saudara, kita sebenarnya nggak tahu apa-apa, saudara. Nah, itulah sebabnya kita harus sadar kemana kita harus pergi. Sudah lama kita dengar Tuhan, dengar Yesus. Jujur kita seringkali berkata, aku ngerti dengan masalah. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat hidup yang sesederhana itu. Mari kita alami, saudara. Asal pujama jubahnya, itu dengan sederhana, saudara.
Simple, nggak perlu ayo potong ayam yang ayamnya itu tidak punya taji, padahal jantan, saudara. Gimana ayam jantan nggak punya taji? Itu LGBT kali dia, saudara. Yang bulunya putih semua, jangan ada yang belang. Mari sebelah di tengah malam jam 12. Enggak, saudara. Simple, sederhana. Tapi fokusnya jelas. Saya tidak tahu pergumulan Anda apa hari ini. Tetapi ingatlah, saudara, kalau Anda tiba di tempat yang tepat, jangan artikan firman Tuhan ini selamanya sakit sembuh ya. Kadang-kadang kan begitu. Pendeta hari Minggu kemarin berkata, kalau aku percaya maka aku sembuh. Oh, aku sakit-sakit terus. Tapi kalau Anda datang ke tempat yang tepat, Anda akan menemukan sesuatu. Pasti Anda menemukan sesuatu. Dan sesuatu itu masing-masing kita beda, saudara. Beda masing-masing, tapi pasti menemukan sesuatu. Asal kita percaya, itu kuncinya. Kita beriman. Nah, makanya saudara, kita mau dipelajari iman yang bagaimana yang dimiliki oleh perempuan ini, sehingga dia menemukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah luar biasa, saudara. Harapannya cuma sembuh secara fisik, tetapi Tuhan beri lebih. Bukan saja sembuh secara fisik, tetapi selamat juga, saudara. Makanya kata yang dipakai di sana kata sembuh, sozo, saudara. Artinya bukan hanya fisiknya saja yang sembuh, tapi jiwanya juga selamat. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak tanggung-tanggung kalau memberi. Tidak pelit, saudara. Asal percaya. Percaya yang bagaimana, saudara? Itu yang tadi ayat 21 yang kita sudah baca tadi, saudara. Ayat 21. Asal kujama saja hibahnya, aku akan sembuh. Ada 3 hal yang saya lihat dari iman perempuan ini, saudara. Kalau kita memiliki hal yang sama, maka kita akan menemukan sesuatu di dalam Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita. Makanya tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada kesulitan yang tidak ada jawabannya, kalau kita percaya. Mari perhatikan kata-kata yang dipakai oleh perempuan ini. Asal, sebab katanya dalam hatinya. Di dalam hati loh, gak keluar-keluar, gak teriak-teriak, tapi luar biasa dampaknya, saudara. Sebab katanya dalam hatinya. Kata-katanya, kalau kita dalam lihat bahasa Alkitabnya, saudara, itu memakai bentuk imperfect, indikatif, artinya bukan sekadar kata sekali yang dikeluarkan dalam hatinya. Aku jangan maju banyak, selesai dan lupa. Tapi ungkapan ini menunjukkan berkali-kali ucapkan itu dalam hatinya, selalu ucapkan itu dalam hatinya, senantiasa ucapkan itu dalam hatinya. Kenapa? Karena dia fokus pada iman yang diperkatakan. Kadang-kadang kita berdoa lupa apa yang kita doakan, saudara. Kenapa? Karena kita gak yakin apa yang kita minta. Tapi perempuan ini memiliki iman yang dimulai dari keyakinan dalam hatinya yang terus-menerus diungkapkan, dikatakan, diperkatakan. Kata yang dipakai adalah elegan, saudara. Berkata tapi terus diucapkan, berkali-kali diucapkan, karena dia fokus pada keyakinannya. Apa yang memenuhi pikiran kita, saudara? Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ataukah keyakinan kita? Kadang-kadang kan itu kan apa yang kita ucapkan berulang-ulang, makanya roh kata-kata direngkuk, saudara. Kesalahan kalau berkali-kali ucapkan dianggap menjadi kebenaran, padahal tetap salah, saudara.
sebenarnya hoax tetap salah. Hanya dianggap, saudara. Realitanya enggak. Tetapi kalau kita ucapkan keyakinan kita, terus kita perkatakan keyakinan kita, terus kita ulang-ulang keyakinan kita, itu Tuhan katakan, sebab katanya dalam hatinya. Jadi iman yang menjangkau hati Tuhan, iman yang akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan adalah iman yang dimulai dari keyakinan dalam hati yang terus-menerus diperkatakan, saudara. Pernahkah saudara ketika Anda berenung, ngobrol dengan Tuhan, mengungkapkan keyakinan Anda kepada Tuhan, lepas dari pergumulan Anda? Tapi seringkali yang kita bawa kepada Tuhan apa? Tuhan sakit, Tuhan gak ada beras, duit makin menipis, kan gitu kan, saudara? Kontrakan belum dibayar. Ya memang itu realitanya. Itu 12 tahun orang ini sakit. Tapi yang diimani apa? Sembuh. Saya tidak berkata ketika kita percaya Yesus lalu tiba-tiba persoalan akan hilang. Enggak. Tapi apakah kita lebih meyakini Tuhan daripada pergumulan kita? Lalu kita perkatakan, jangan-jangan kita berkata, masa iya Tuhan bisa sih? Masa iya Tuhan sanggup? Masihkah Tuhan mampu? Dilihat dari pergumulanku ini terlalu besar, terlalu rumit, terlalu sulit. Nah itulah yang memenuhi pikiran kita. Yang gak akan ada keyakinan untuk meraih sesuatu dari Tuhan. Tetapi sebesar apapun pergumulan kita, mungkin kita lebih 12 tahun atau tidak barangkali, mungkin belum 12 tahun kita bergumul. Tetapi kalau kita perkatakan dalam hati kita keyakinan kita tentang Tuhan kita, itulah awal sesuatu yang kita akan temukan di dalam Tuhan. Apa yang memenuhi pikiran kita akan sangat menentukan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Penuhi pikiranmu dengan keyakinanmu kepada Tuhan. Tidak peduli apa pergumulan, tidak peduli sesulit apapun masalah. Pernah 12 tahun sakit, saudara. Mati kali orang 12 tahun sakit, saudara. Tapi orang ini sederhana, gak rumit, saudara. Gak rumit, simple. Sebab katanya dalam hati. Saudara, apapun akan kita lakukan jika kita ingin sembuh, seberat apapun kan kita, hal-hal yang aneh yang dituntut oleh orang di dunia ini supaya mendapatkan sesuatu, toh juga kita lakukan. Orang pergi ke Kawi, Gunung Kawi, saudara, aneh itu menurut saya, tapi tetap mereka lakukan. Tapi herannya, sesuatu yang sederhana yang dituntut oleh Tuhan seringkali kita pertanyakan. Ya, yang sulit ditawarkan dunia untuk mendapatkan sesuatu, kan kadang-kadang begini. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa mesti digampangkan, kan gitu kan? Itu sebuah keanehan menurut saya. Yang susah menurut tawaran dunia kita lakukan, tapi yang sederhana yang ditawarkan Tuhan justru kita pertanyakan. Makanya kan ada banyak orang yang mau tawarkan iman kekristenan kan. Oh, di Kristen itu gampang untuk selamat, hanya percaya katanya. Emang kenapa? Kok susah? Sesusah itu kan percaya. Gitu loh, saudara. Ya kan ada banyak orang gitu kan. Ngapa itu Kristen itu gak benar agama itu? Kok gampang bener masuk surga katanya? Hanya percaya. Tapi ada banyak orang gak percaya, saudara. Iya kan? Ada banyak orang gak percaya. Padahal sesimpel itu. Ada banyak orang puasa hari ini belum tentu masuk surga, saudara. Tapi lakukan itu. Tapi yang sederhana justru dipertanyakan. Sulitkah kita berkata, mengulang-ulang sebuah kata
yang didasari oleh keyakinan kita kepada Tuhan. Untuk kita sembuh, untuk kita dapat sesuatu dari Tuhan, tidak sulit, saudara. Tetapi orang sulit melakukannya. Karena nanti anggap orang gila katanya, gitu kan? Apa yang kau imani itulah yang kau akan dapatkan. Percayalah. Iman lahir dari pendengaran, seperti Roma pasal 10 ayat 17. Tapi lahirnya apakah terus dipupuk atau dibiarkan mati lagi? Perempuan ini dengar ada Yesus yang menyembuhkan, lalu lahirlah iman. Asal ku jama jubahnya, aku sembuh. Tapi dia lupa. Buktinya dia tidak lupa, saudara. Buktinya ada kenyataan, dia berulang-ulang berkata dalam hatinya. Yang kedua adalah iman yang tidak hanya berulang-ulang diomongin, iman yang tidak hanya selalu diperkatakan, tetapi ada tindakan, ada aksinya. Saudara tahu kondisi perempuan ini, orang yang tersisih, orang yang tersingkirkan, orang yang tidak dianggap, orang yang sudah tidak punya tempat lagi dalam masyarakat. Ketika melihat Yesus dalam kerumunan, dia nggak peduli, saudara. Ada kemungkinan dia akan diusir, kemudian dia akan ditarik, tapi tidak peduli. Kenapa? Asal dia berkata dalam hatinya, berulang-ulang dia ungkapkan, asal ku jama jubahnya, asal ku jama jubahnya, asal ku jama jubahnya, asal ku jama jubahnya. Tapi tidak hanya ngomong, saudara, dia bertindak dengan konsekuensi. Ada penolakan, tapi tetap melangkah, saudara. Padahal itu adalah sebuah tantangan buat dia. Aku nggak dianggap, aku tersisih, aku tersingkirkan, tapi masa bodoh. Aku yang penting melangkah sesuai dengan apa yang aku telah ungkapkan dalam hatiku berkali-kali tentang sebuah keyakinanku. Asal ku jamah. Tapi kalau bertindak dalam hati, nggak pernah bertindak menjamah jubah Yesus, nggak ketemu, saudara. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, tapi tidak ada tindakannya. Makanya nggak dapat, saudara. Tindakannya itu sederhana, tapi penting, saudara. Makanya Yakobus berkata apa, saudara? Iman tanpa perbuatan mati. Nggak ada gunanya. Itu mungkin yang dianggap oleh agama lain itu, orang Kristen itu gampang banget, hanya percaya Yesus masuk surga. Tapi percaya yang bagaimana? Percaya yang sesuai dengan keyakinannya itu, bertindak dia. Asal ku jama jubahnya aku sembuh, tapi tidak pernah menjama jubahnya, ya gak akan sembuh. Aku percaya Tuhan Yesus, tapi gak pernah datang kepada Tuhan Yesus, ya gak selamat, saudara. Enggak. Jadi iman yang dimulai dari perkataan harus ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan yang sangat-sangat sederhana. Apa sulitnya menjamah jubah Yesus? Tetapi menjadi sulit kalau hanya ada di pikiran dan tidak ada di tangan kita. Dengan berbagai alasan, aku kan orang yang sudah disisihkan, aku kan sudah terbuang dari masyarakat, aku kan orang yang sudah tidak dianggap oleh orang. Nanti kalau aku mendekat, lalu orang mengusir aku, di mana mukaku mau ditaruh? Mau diapain pun mukanya tetap ada di situ, saudara. Tapi itulah alasan kita. Kalau jika seandainya yang sederhana itu menjadi sangat sulit, saudara. Saya tidak tahu apapun pergumulan Anda hari ini. Tuhan hanya minta sebuah bukti Anda percaya kepada Dia dengan tindakan yang sederhana.
Kadang-kadang saudara, untuk berdoa pun sulit bagi kita. Apa susahnya sih berdoa? Meminta kepada Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda sehingga berdoa pun tidak ada lagi, saudara. Sederhana kan berdoa itu, tapi itu pun sulit, saudara, untuk kita lakukan sebagai wujud nyata aku percaya. Adakah Anda satu saat datang dengan keyakinan penuh, berlutut di hadapan Tuhan karena Anda tahu bahwa Dialah jawaban dan tidak ada yang lain? Sederhana, saudara, gak rumit, tetapi menjadi sulit karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau susah, kenapa digampangkan? Apa Tuhan tidak mau memberikan hal yang sulit bagi kita? Bisa, saudara. Bisa. Tapi Dia nggak mau. Karena Dia nggak mau mempermainkan kita, saudara. Dia mau supaya kita mengalami apa yang Ia sediakan bagi kita. Nggak perlu yang spektakuler. Nggak perlu yang wah gitu ya. Hanya menjamah. Hanya berdoa secara simpel. Coba pikirkan, saudara, ketika Yesus berjalan di atas air, di tengah-tengah murid-murid ketakutan, hantu katanya, tiba-tiba Yesus berkata, "Hei, jangan takut, aku ini." Oh, maksudnya, jangan keliru, aku ini gurumu. Nah, Petrus yang dengar itu, Yesus berkata, "Kalau itu benar-benar Tuhan, suruh saya berjalan di atas air." Luar biasa kan? Yesus berkata, nama Yesus sama Tuhan, sini katanya. Petrus berjalan di atas air. Mari perhatikan, saudara. Ketika dia fokus pada Tuhan, sederhana, hanya menginjakkan kaki, saudara. Apa susah menginjakkan kaki? Gak sulit. Sulit bagi Anda menginjakkan kaki ke atas di kolam renang, gak sulit, saudara. Tapi menjadi sulit kalau jika seandainya yang akan pernah menginjakkan kaki, nggak akan, saudara. Itulah sebab ketika Petrus tiba-tiba injakan kakinya ke atas air yang bergelombang, dia nggak hanyut, dia nggak tenggelam. Tiba-tiba katanya dia merasakan mulai fokus hilang, saudara. Awalnya ke Yesus, mulai dengan angin, mulai tenggelam. Tapi luar biasa, saudara. Sederhana, Yesus tolong. Sulit gak berteriak seperti itu, saudara? Gak sulit. Tapi menjadi sulit kalau Petrus berkata begini, katanya Tuhan gua tenggelam. Kan gitu kan, saudara? Tapi enggak, Yesus tolong. Jadi kita yang membuat hidup itu menjadi rumit, saudara. Bukan pergumulan itu sendiri. Lakukan sesuatu dari apa yang Anda imani. Sesederhana itu. Bertindak sesuai dengan apa yang Anda sering ungkapkan dalam hati Anda. Sesimpel itu, saudara. Tuhan gak menuntut yang spektakuler. Satu saat ada 10 kusta datang kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan. Guru-guru kasihan kami, sembuhkan kami. Pernah baca itu, saudara? Yesus berkata apa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Sulit gak itu? Perlihatkan dirimu kepada imam. Gak dibilang bawa di sini domba, bawa di sini sapi, bawa di sini onta, potong untuk, enggak. Perlihatkan dirimu kepada imam. Sederhana, saudara. Tetapi menjadi tidak sederhana kalau mereka berkata, "Guru, kami mau sembuh," bukan untuk dipermalukan oleh imam. Saudara, memang imam diberi hak untuk membuat legitimasi orang itu sudah sembuh dari kusta apa enggak dengan diperiksa. Berarti sembuh dulu kan, baru ke imam. Enggak ada seorang kusta, masih kusta, pergi ke imam. Itu memang jadi sulit kalau mereka berkata, "Guru, kami memang
memang sudah terhina, tapi jangan hinakan lagi dong. Kami ini orang terhina pergi ke imam, apalagi akan terjadi nanti. Tapi mereka melakukan apa? Lalu pergilah mereka. Sederhana, saudara. Ketika yang sederhana itu mereka lakukan, maka sembuhlah mereka. Coba kalau 10 kusta itu berkata, guru, katanya guru perhatian, peduli, kok mempermalukan kami? Enggak, saudara. Karena yang diperintahkan Yesus sederhana, mudah, saudara. Tapi harus didasari oleh iman. Iman yang percaya bahwa Yesus, guru yang mereka teriakkan itu adalah Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Bukan hanya dalam mulut, dalam pikiran, dalam tindakan. Makanya mereka melangkah mentaati apa kata Tuhan Yesus. Sementara mereka pergi, kata firman Allah, sembuhlah mereka. Jadi lakukan apa yang Anda imani, maka Anda akan menemukan sesuatu dari itu. Gak peduli apa masalah Anda. Gak peduli apa masalah Anda. Dan yang ketiga, saudara, pertama tadi, iman yang dimulai dari keyakinan dalam hati, yang terus-menerus diperkatakan, diucapkan, sampai ia menemukannya. Yang kedua, saudara, iman yang bukan saja ada di pikiran dan hati, tetapi ditindakan. Dan dengan rumit sebenarnya tindakannya. Gak sukar. Asal itu tadi, sinkron antara iman dan tindakan. Dan yang ketiga, saudara, apa yang dikatakan oleh perempuan ini, aku akan sembuh. Iman yang membawa pemulihan yang seutuhnya, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kata yang dipakai dalam sembuh di situ adalah sozo, saudara. Itu bisa dua arti. Sembuh secara fisik dan sembuh secara rohani. Tuhan, dia mengimani Tuhan memberi lebih daripada apa. Makanya, saudara, kalau dalam penginjilan perempuan ini hanya sembuh fisik, saudara. Tetapi penulis dalam Matius memberikan sebuah bukti Allah beri lebih. Tidak pernah perempuan ini berpikir bahwa dia akan selamat atau bebas dari neraka. Enggak, hanya sembuh dari pendarahannya. Tetapi Tuhan beri lebih daripada itu. Jadi iman yang menyentuh hati Tuhan, iman yang menggetarkan hati Tuhan adalah iman yang bukan saja hanya menerima secara fisik, saudara. Percuma sembuh dari pendarahan masuk neraka. Percuma Anda sukses di pekerjaan Anda, tetapi hidup Anda jelas pada akhirnya kemana, saudara. Tetapi perempuan ini mengimani, karena kata yang dipakai akan. Kata akan itu masih nanti, saudara. Seperti yang kita lihat future, saudara. Tetapi itulah keyakinannya. Aku akan. Dan itu bukan dia. Kalau saudara perhatikan apa yang dipakai di sana adalah itu pasifnya dia, bukan aktifnya dia. Yang aktif adalah Tuhan akan memberikan kesembuhan. Itulah keyakinannya. Iman yang hidup percaya bahwa kuasa keselamatan berasal dari Kristus. Kesembuhan berasal dari Kristus. Walaupun ada ke dokter, saudara. Jangan pikir dokter yang menyembuhkan. Tuhan, saudara. Kalau Tuhan nggak mau, sehebat apapun dokter Anda tidak akan bisa menyembuhkan Anda. Tuhanlah menyembuhkan. Dan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit jasmani kita, tetapi juga memulihkan hidup kita, sosial kita. Dengan sembuhnya dia bisa membaur lagi dengan orang-orang. Dia tidak tersisihkan lagi. Terlebih, dia diterima di hadirat Allah, saudara. Orang yang sakit pendarahan tidak akan bisa masuk bait Allah, saudara. Tidak akan bisa beribadah. Tetapi dengan sembuhnya dia,
Dia dipulihkan secara jasmani, sosial, dan juga rohaninya. Dia bisa datang kepada Tuhan. Ada seorang pasien saudara yang mengalami sakit, tetapi dia punya keyakinan. Tetapi keyakinan ini bukan hanya di mulutnya. Dia datang ke rumah sakit dan dia nggak tahu siapa itu dokter, ya. Yang penting dia hanya tahu dia adalah dokter. Dia nggak tahu tentang dunia medis, nggak ngerti. Tetapi dia hanya berkata, asal aku ditangani oleh si dokter ini, aku akan sembuh. Bayangkan saudara, dokter adalah manusia. Tapi orang ini berkata, asal ditangani oleh dokter itu, aku akan sembuh. Gak salah saudara, Anda meyakini keahlian seorang dokter. Tetapi bisakah kita seperti itu dengan Tuhan? Karena kita yakin. Nah, ungkapan orang ini buktinya apa? Asal ditangani oleh dokter itu aku sembuh. Makanya dia datang ke rumah sakit, daftar, dokter berkata operasi ya, dia operasi juga. Itu buktinya. Dia nggak bantah. Ketika diperiksa, Pak, operasi ya, ini jalan satu-satunya. Karena dia berkata, asal ditangani oleh dokter ini, aku sembuh. Jadi dia juga mau operasi, saudara. Ada yang aneh di kita hari ini. Percaya dokter tapi disuruh operasi nggak mau. Pergilah ke alternatif lah, pergi ke itu. Kan gitu kan, saudara? Percaya kepada Tuhan tetapi masih melakukan hal-hal yang lain. Ingat saudara, kalau iman Anda adalah iman yang fokus pada Tuhan, yang dimulai dari hati Anda, yang terus-menerus Anda ungkapkan sampai Anda menemukannya dan bertindak sesuai dengan iman itu, maka Anda akan menemukan lebih dari apa yang Anda yakini di dalam Tuhan. Pertanyaan adalah, apakah kita percaya? Satu langkah mendekat dengan percaya sudah cukup untuk mengalami kuasa Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah mengisi pikiran kita dengan apa yang kita yakini? Atau hal-hal yang mengkhawatirkan? Atau hal yang membingungkan kita, saudara? Kadang-kadang kalau kita mungkin sebagai orang percaya, flashback, mengingat kembali apa yang di belakang. Kok aneh ya Tuhan ini? Kok bisa ya Tuhan begitu? Kadang-kadang kita begitu ya. Karena kita tidak menemukan apa yang kita cari. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Dia biarkan saya begini? Kenapa Tuhan izinkan begini? Satu langkah percaya akan mengalami kuasa Allah, saudara, tanpa mau digoyang oleh apapun. Sebagai penutup, saudara, ada seorang anak yang diajak bapaknya pergi ke nonton di stadion, saudara. Biasa Amerika itu kan bukan sepak bola yang terkenal. Apa itu yang lempar-lemparan gitu, saudara? Softball ya, apa ya? Bisbol ya. Itu memang sangat terkenal di sana. Nah, kebetulan memang bapaknya ini sibuk sekali sebagai seorang polisi. Dia polisi. Apa yang tidak berdinasti, yang tidak pakai baju seragam itu, saudara. Nah, suatu saat dia udah berkali-kali berjanji dan tidak ditepati. Suatu saat dia mau menepati. Akhirnya mereka sampailah di gedung yang sangat ramai, saudara. Hiruk pikuk dari penonton yang sangat luar biasa. Anak itu sangat senang didampingi oleh bapaknya. Mereka senang menonton. Sedang menonton itu, lalu tiba-tiba dia dipanggil lewat handphone. Ada bom di stadion ini, katanya. Dia dilema, saudara. Antara memenuhi panggilan sebagai polisi atau membiarkan anaknya, saudara. Sepintas dia berpikir, lalu simpulkan. Akhirnya diputuskan dia akan memenuhi panggilan itu. Dia berkata sama anaknya begini. Nah,
apapun yang terjadi, sampai gedung ini pun runtuh, jangan pernah tinggalkan tempatmu duduk ini. Papa akan kembali. Nah, mungkin si bapak ini yang adalah polisi ini berpikir bom itu tidak sampai bom. Dia nggak berpikir sampai akan meruntuhkan stadion itu. Dia berkata apa? Apapun yang terjadi, sekalipun stadion ini runtuh, jangan tinggalkan tempatmu duduk. Oke? Papa akan kembali. Oke, kata si anak. Pergilah bapaknya, saudara. Ketemulah dengan polisi yang lain. Singkat cerita, saudara. Ternyata teroris itu memang ingin menghancurkan stadion itu. Karena ada tujuannya. Udah mau meledak, namanya juga film ya, saudara. Film ini, saudara. Namanya juga film. Udah mau meledak gitu kan. Ya biasanya jagoan itu kan akhirnya juga akan mematikan timer dari bom itu kan. Tapi karena nggak mungkin, barangkali kata si bapak ini yang ada di polisi ini, dia berdoa dalam hatinya, mudah-mudahan anakku, karena memang sudah diumumkan, hai penonton, karena situasinya kondisi, mari keluar secara istilahnya, jangan sampai injak-injakan gitu ya, keluar dari stadion ini karena sesuatu dan hal ada kegawatan darurat gitu ya. Dan si bapak ini berpikir juga anaknya juga akan ngomong itu, perintah itu. Sambil dia berdoa, mudah-mudahan anakku juga ikuti perintah itu dan keluar dari stadion ini gitu ya. Orang-orang udah berhambur-hamburan, saudara, karena pengumuman itu. Ada yang kejak mati juga di sana. Tapi si anak, walaupun ketakutan, dia tetap duduk di tempat itu. Tetap duduk. Semua kursi sudah kosong kecuali dia. Namanya juga jagoan ya. Akhirnya bomnya diatasi. Ketika si bapak masuk lagi ke stadion, melihat mudah-mudahan anakku sudah tidak di situ. Masih di situ. Dengan pelan dia duduk di sampingnya, lalu tanya si anak, "Nah, kenapa nggak ikut kamu?" Apa jawaban dia? Papa yang berkata, apapun yang terjadi, stadion ini ambruk sekalipun, jangan pernah beranjak dari kursi. Luar biasa. Karena dia apa, saudara? Kenapa dia nggak pergi? Karena dia percaya pada Bapaknya. Bapaknya tidak akan membuat mungkin mencelakakan dia. Sebegitu percayanya dia kepada Bapaknya. Saudaraku, Allah lebih daripada polisi itu. Tetapi seringkali kita justru lari dari perintahnya. Makanya kita tidak menemukan apa-apa, saudara. Tapi ingatlah, iman yang menyentuh hati Tuhan akan menemukan lebih daripada apa yang kita harapkan. Asal dimulai dari kita yang tulus. Tidak ada sesuatu yang lain. Dia berkata dalam hatinya. Dia tidak hanya berkata dalam satu kali, tetapi berkali-kali karena memang begitu yakin. Tetapi bukan saja dalam hati ada iman, tetapi dalam tindakan yang nyata. Sehingga dia yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang akan menyembuhkan dia. Dan Tuhan melakukan itu. Jadi apapun pergumulan kita hari ini, saudaraku, mulailah dalam hati. Perkatakan imanmu dalam hati. Jangan pernah berhenti sebelum engkau menemukan apa yang kau percayai. Dan bertindak sesuai dengan apa yang engkau imani. Gak sulit. Tapi persoalannya, apakah kita sungguh mau taat? Seperti anak kecil itu. Sederhana, tapi mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Bukan saja dia sembuh dari sakitnya,
tetapi dia beroleh keselamatan. Oleh karena itu, iman yang hidup adalah keyakinan yang terus diulang dalam hati, diwujudkan dalam tindakan sederhana, dan berpusat pada kuasa Kristus yang menyelamatkan.